Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2, Keamanan Sistem Informasi A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai database security perbankan. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Alfian Hayudian Saputra, kemudian Andi Muhammad Yusuf, Fani Hartining Tias, Febi Sarawati, Haira Salsabila, Hairudin, Hamdani Eko, Nadira Aprilia, dan Raihana Nur. Next. Nah, adapun outline yang akan kami bawakan, yang pertama yaitu ada introduction, kemudian ada latar belakang studi kasus Bank Mandiri, selanjutnya itu pembobolan database Bank Indonesia, selanjutnya ada keamanan sistem pada internet banking, dan penanggulangan ancaman internet banking. Next. Baik, introduction. Next. Nah, perbankan ini merupakan industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Nah, perbankan juga didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan jaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain. Dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Nah, namun terdapat beberapa kasus bobolnya keamanan perbankan pernah terjadi mulai dari pembobolan rekening, tindak pidana pencurian uang, penjualan tabungan dan ATM, hingga data nasabah yang bocor. Nah, sejumlah cara dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kejahatan siber, mulai dari pembaruan lisensi sistem operasi, melakukan security audit, menggunakan email kantor, menerapkan kata sandi yang kuat, hingga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk melakukan audit sistem. Next. Baik, berikutnya adalah latar belakangnya. Latar belakang pada studi kasus selanjutnya. Jadi, belakangan ini terdapat banyak sekali perubahan serta pengembangan pada teknologi informasi, demikian halnya pada bidang telekomunikasi. Hal ini disebabkan karena adanya desakan kompetisi dalam dunia perbankan saat ini. Perkembangan teknologi informasi tersebut menciptakan peluang bisnis baru di mana proses bisnis yang berlangsung beralih menjadi serba digital. Melihat hal tersebut, PT Bank Mandiri mencoba menjaring nasabah serta mempertahankan nasabah yang ada dengan menunjukkan fasilitas berupa internet banking. Pengadaan internet banking dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasinya. Internet banking merupakan salah satu produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya untuk bertransaksi lebih mudah secara non-tunai melalui komputer dan jaringan internet. Pada satu sisi, layanan internet banking mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi, namun tetapi di sisi lainnya sangat berisiko. Oleh karena itu, faktor keamanan menjadi faktor penentu paling besar untuk mengukur keamanan sistem perbankan untuk menjaga dan mengamankan kerahasiaan data yang ada. Dalam penyelenggaraannya, sistem keamanan pada internet banking harusnya sudah cukup kuat untuk menjaga integritas antara nasabah dengan bank terkait. Namun, baru-baru ini terdapat kasus berita berupa penyalahgunaan hak akses bank oleh pihak anonimus. Next. Baik, yang selanjutnya adalah contoh studi kasus penyalahgunaan akses database organisasi. Nah, yang berita dari studi kasus tersebut adalah pembobolan database Bank Indonesia, yang mana database Bank Indonesia diduga diretas atau dihack oleh kelompok hacker yang bernama Ransomware Conti pada tanggal 20 Januari pada hari Kamis tahun 2022. Kabar itu diumumkan dan diunggah di Twitter oleh salah satu platform intelijen bernama Dark Tracer, menyebutkan bahwa Bank Indonesia menjadi salah satu korban peretasan. Dalam akun Twitter tersebut menyebut bahwa Bank Indonesia menjadi salah satu korban peretasan, lalu data apa saja yang diincar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengungkapkan tidak ada data yang spesifik diincar oleh peretas. Dia bilang ada perangkat lunak berbahaya atau malware yang masuk ke Bank Indonesia. Malware itu masuk lewat email. Jadi untuk peretasannya menggunakan metode malware, yang dimana malware tersebut adalah sebuah virus yang digunakan untuk menyusup ke dalam suatu sistem. Nah, malware itu disisipkan ke sebuah email atau yang dimana emailnya itu
file dari email tersebut di-download oleh salah satu karyawan hingga malware bisa menyebar ke dalam sistem dan dapat data-data yang ada di database. Baik, selanjutnya ada keamanan sistem pada Internet Banking. Internet Banking System Security, menurut Gary Lewis dan Kenneth T. Gerson Harahap, Khairil Aswan, terdapat dua jenis sistem keamanan yang terdapat pada Internet Banking. Yang pertama ada sistem kriptografi, di mana sistem ini disebut juga sebagai sistem sandi, yang terdapat dua metode kunci sandi utama, yaitu simetris dan asimetris. Sistem simetris memiliki kunci sandi yang sama bagi penerima dan pengirim pesan. Sedangkan pada asimetris, pola kuncinya akan berbeda antara pihak penerima dan penerimanya, karena melalui dua tahapan deskripsi kembali. Yang kedua ada sistem firewall, di mana merupakan sistem yang digunakan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak diizinkan untuk memasuki daerah yang dilindungi dalam unit pusat kerja perusahaan. Namun, firewall tidak dapat mencegah masuknya virus atau gangguan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada aspek keamanan komputer. Yang pertama ada privacy dan confidentiality, yaitu privacy lebih mengarah kepada data-data yang sifatnya private. Sebagai contoh, email pengguna yang tidak boleh dibaca admin. Sedangkan confidentiality berhubungan dengan data yang diberikan kepada suatu pihak untuk hal tertentu dan hanya diperbolehkan untuk hal itu saja. Lalu yang kedua ada integrity, data atau informasi tidak boleh diakses tanpa seizin pemiliknya. Lalu yang ketiga ada authentication, yaitu menekankan mengenai keaslian suatu data atau informasi, termasuk juga pihak yang memberi data atau mengaksesnya tersebut merupakan pihak yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada availability, yaitu aspek yang berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sebuah sistem informasi yang diserang dapat menghambat ketersediaan informasi yang diberikan. Lalu yang terakhir ada access control, yaitu aspek ini berhubungan dengan cara pengaksesan informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data atau public, private, confidential, top secret, dan user atau guest admin, top manager, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ancaman internet banking. Yang pertama yaitu aktif dan pasif sniffing, merupakan sebuah aksi penyadapan paket data yang dikirimkan sebuah komputer ke server tertentu. Terdapat dua jenis aksi sniffing, yaitu pasif dan aktif. Perbedaannya jika aktif melakukan aksi perubahan paket data dalam melakukan sniffing, sedangkan pasif tidak. Yang kedua yaitu keylogger, merupakan sebuah produk yang dapat mengetahui aktivitas apa saja yang terjadi pada komputer yang disisipinya. Yang ketiga yaitu typosite, merupakan pelaku membuat nama situs palsu yang sama persis dengan situs asli dan membuat alamat yang mirip dengan situs asli. Yang keempat yaitu brute force attacking, merupakan sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci password yang memungkinkan atau menggunakan random password atau password touch. Next. Baik, selanjutnya untuk ancaman yang kedua itu bisa dilakukan melalui web device, merupakan sistem exploitation dengan tujuan untuk menggantikan tampilan halaman muka semua situs. Cara kerja web device dengan melakukan perubahan pada halaman web depan pada situs-situs tertentu, dilakukan oleh para hacker atau cracker untuk mengganggu informasi yang dimunculkan pada halaman situs yang dimaksud. Yang kedua itu ada phishing, suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi bekas seperti kata sandi dan username, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi resmi seperti email. Yang ketiga ada denial of service atau DOS. Attack merupakan sebuah usaha untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan servis-servisnya. Dan terakhir ada virus, worm atau trojan, menyebarkan virus, worm maupun trojan dengan tujuan untuk melumpuhkan sistem komputer, memperoleh data-data dari sistem korbannya. Selanjutnya yaitu penanggulangan ancaman internet banking. Next. Untuk yang pertama itu ada IP spoofing. IP spoofing diantisipasi dengan penyaringan oleh router.
Kemudian yang kedua ada user spoofing. Sistem autentikasi mencegah seseorang dari berpura-pura menjadi user lain dengan memerlukan sandi untuk mengakses bank. Transmisi semua password terenkripsi dan menggunakan encrypted one-time cookies untuk mempertahankan state yang telah disahkan. Lalu yang ketiga ada crack authentication database. Itu ditanggulangi dengan informasi account pelanggan yang disimpan pada database server yang terlindungi di belakang firewall dan database tidak dapat di-download dari internet. Lalu yang keempat ada web server based attack. Serangan terhadap Netscape Commerce Server digagalkan karena lingkungan rooted dan karena proses outside yang tidak bisa melihat apa-apa pada proses inside. Firewall hanya mengizinkan mail untuk melewati dan menggunakan SMTP filter. Next. Kemudian potensi resiko yang terjadi ketika terjadi penyalahgunaan akses atau manajemen database. Yang pertama itu terjadinya pembobolan nomor rekening nasabah sehingga terjadinya pencurian uang secara digital. Lalu yang kedua data pribadi nasabah yang sudah kehilangan integritasnya. Dan yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan nasabah untuk melakukan deposit kepada pihak bank yang terkait. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.